Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Karena yang sudah diketahui bahwa pergaulan bebas sudah menjadi masalah bagi masyarakat, tentunya bagi kalangan remaja. Hadirin yang terhormat, berbicara mengenai remaja. Remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini pula sering terjadi ketidakstabilan emosi yang tidak sehat. Emosi yang tidak terkendali ini pula mampu membuat mereka berkeinginan untuk mencoba sesuatu meskipun hal tersebut tidak sepantasnya untuk dilakukan. Mereka tidak lagi memperdulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, maupun hukum yang berlaku. Seperti yang sudah diketahui bahwa orang tua tidak bisa selalu dapat mengawasi anak dengan sepenuhnya, dan hanya dapat mengawasi ketika sedang berkumpul di rumah. Mungkin saat kita kecil, orang tua masih dapat mengawasi kita sepenuhnya. Akan tetapi, semua itu berubah saat kita mulai menginjak remaja, di mana ruang lingkup sosial kita lebih luas, baik itu dari lingkungan sekolah atau lingkungan bermain, apalagi ketika kita mulai merasa memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Pada dasarnya, itu merupakan ciri khas dari remaja yang hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa hakikat itu, remaja tidak berkembang dengan semestinya sampai dengan saat ini. Apalagi jika sudah memiliki rasa ketertarikan, muncul hawa nafsu seksual. Hal itu mungkin bisa mendapat pahala jika nafsu itu disalurkan ketika sudah menikah, tetapi akan menjadi mara bahaya jika dilakukan sebelum waktunya. Apalagi jika lingkungan sekitar mendukung perbuatan yang melanggar norma tersebut, seperti dengan disaranai tempat untuk berjudi, berzina, meminum minuman keras, dan narkoba. Karena remaja saat ini sangat rentan sekali dengan meniru perbuatan tersebut, padahal mereka sendiri mengetahui bahwa perbuatan tersebut berakibat buruk bagi mereka. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi remaja untuk mengikuti kegiatan yang mengarahkan pada hal yang positif. Dan kita harus menunjukkan perilaku yang baik, seperti menjauhi teman yang membawa dampak negatif, tidak meminum alkohol, tidak merokok, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Hal itu dapat menghancurkan masa depan kita. Hadirin yang terhormat, pergaulan saat ini cenderung menuju pada pergaulan bebas, di mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, mabuk-mabukan, tawuran, serta penggunaan obat-obatan terlarang. Lemahnya iman dan kurangnya ilmu agama yang ditanamkan secara kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya, Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup penyimpangan yang terjadi di dalam pergaulan bebas sangatlah luas. Contohnya internet. Internet pun juga ikut andil dalam pengaruh pergaulan bebas. Internet menjadi pengaruh terbesar dalam pergaulan bebas di kalangan remaja.
anak yang masih dalam tahap tumbuh menjadi seorang remaja pasti memiliki rasa keingintahuan yang besar. Mereka bisa saja membuka situs terlarang ataupun melihat video yang seharusnya tidak mereka lihat, sehingga menimbulkan rasa keinginan untuk mencoba yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang. Sebenarnya tidak ada yang salah mengenai internet jikalau kita menggunakannya dengan bijak. Tapi, alangkah baiknya dalam penggunaan internet, terutama saat anak mulai menginjak remaja, sebaiknya anak dibimbing atau diawasi dalam menggunakannya agar tidak sampai mengakses konten negatif yang dapat mempengaruhi mereka untuk terjerumus ke dalam lembah hitam pergaulan bebas. Sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita dengan membatasi pergaulan kita. Bagaimana semestinya kita dalam bergaul, serta etika pergaulan yang harus selalu kita jaga. Pergaulan harus dapat kita batasi agar kita bisa membedakan mana yang di luar batas dan mana yang wajar. Jangan membiarkan diri kita larut dalam hal yang menyimpang. Mari terus membuka mata hati kita bahwa tidak semua dari apa yang kita lihat pantas untuk dilakukan. Remaja sangat rentan terhadap ancaman pergaulan bebas. Peran orang tua, lingkungan, dan orang dekat sangat dibutuhkan. Maka dari itu, kita harus terbuka kepada orang lain. Tidak ada alasan yang membuat kita tetap berada dalam pergaulan bebas. Bagi kalian para remaja yang sudah terjebak di pergaulan bebas, segeralah keluar dari lubang hitam tersebut. Karena bisa memengaruhi masa depan yang telah kamu rencanakan. Memang tidak mudah membangun kembali hal yang sudah rusak. Tetapi selalu ingatlah pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan mengenai ceramah pergaulan bebas di kalangan remaja. Bukan maksud saya untuk menggurui, tapi ada kalanya kita sebagai manusia harus saling mengingatkan agar kita dapat terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.